Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini channel YouTube Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Bandung bisa memberikan kajian di setiap hari di bulan Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini saya diberikan tema untuk kita sama-sama membahasnya, yaitu jadikanlah Ramadan momentum muhasabah dan kebangkitan beribadah. Dari tema tersebut kita bisa mengkaji dari lafaz-lafaz yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah yang baru saja dibacakan, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini bisa menjadi bahan evaluasi sebelum datangnya bulan Ramadan atau begitu dekatnya bulan Ramadan, dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu kalau dilihat dari terjemah Al-Quran secara ringkas adalah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa diartikan wahai orang-orang yang beriman? Karena ada lafaz yaitu ya. Padahal dalam gramatikal bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, terutama dalam kitab Mulakhos, bisa dilihat bahwa kalimat munada atau ya itu tidak hanya menggunakan kalimat ya saja, panggilan wahai itu. Ada ya, ada a, ada ayya, ada hayya, ada ai. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan kalimat ya bukan a? Karena kalau secara gramatikal kalimat ya itu menunjukkan kepada likulli munada, untuk berbagai aspek yang dipanggil. Sedangkan a itu linida al-qarib, ketika memanggil sesuatu atau objek yang dipanggil itu yang dekat, menggunakan a. Kemudian ayya, hayya, dan ai itu linida al-ba'in, ketika objek yang dipanggil itu adalah jauh. Nah, kenapa kalimatnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil setiap orang yang sudah menyatakan beriman kepadanya, baik imannya jauh, baik imannya pertengahan, baik imannya benar-benar dekat. Pokoknya Allah ini akan memberikan surat cintanya atau perintah yang mana perintah ini sangat bermanfaat bagi orang yang beriman, yaitu puasa. Maka kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, tinggal sekarang evaluasi diri kita, bagaimana kondisi keimanan kita setelah mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu. Jangan-jangan kita termasuk kepada tidak beriman sama sekali. Apa sebabnya? Kalau tidak ada rasa bahagia, bahkan mungkin sebaliknya, waduh ini mau bulan Ramadan lagi nih gitu, merasa resah dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan kalimat ya, itu adalah kondisi keimanan kita bagaimanapun, pokoknya Allah menyerunya. Baik kondisi keimanan kita lemah, baik kondisi keimanan kita ya pertengahan, baik kondisi keimanan kita dekat sekali atau kuat sekali, pokoknya Allah memanggil. Sehingga orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, begitu mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, dia harus merasa bahagia karena dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
Karena kalau tidak beriman, ya nggak bakalan bahagia dia, karena tidak merasa bahwa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi bahan evaluasi, bermuhasabah diri sebelum kita memasuki bulan Ramadan, di mana letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah orang yang benar-benar sudah menyatakan beriman kepada Allah, benar-benar kita mencintai Allah, dan siap ya sebagai konsekuensinya siap diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan sebagainya, kita merasa bahagia dan siap untuk melakukan perintah tersebut. Itu sebagai evaluasi yang pertama pra-Ramadannya kemarin itu. Bahkan mungkin sampai sekarang ketika di dalam bulan Ramadan pun seperti itu. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, landasannya iman. Nah, kembali lagi kepada tadi, landasan kita puasa itu karena dianggap bahwa ini puasa adalah perintah dari Allah untuk orang-orang yang beriman saja, maka landasannya imanan. Tasdiqon bil amri bihi. Pokoknya saya meyakini ini adalah perintah Allah. Manakala dia sudah meyakini ini perintah Allah, dan Allah itu maha baik, Allah itu maha bijak, maka yang difikirnya itu saya akan melakukan apapun konsekuensinya. Apa sebabnya? Karena ini adalah, kalau sepertinya seperti surat cinta dari orang yang sangat saya cintai, kan seperti itu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul maha rahman dan rahim, maka langsung diterima dengan imanan. Selain imanan, wahtisaban. Wahtisaban ini kalau dilihat daripada penjelasan dari hadis itu adalah muhtasiban lisawab wal ajr. Jadi menghitung-hitung, memprediksi as-sawab wal ajr. Ganjaran dan upah itu dihitung-hitung. Maka dari kalimat ihtisab ini bisa juga menjadikan kalimat tersebut sama dengan muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri. Artinya gini, kita ingin sekali Ramadan ini atau puasa ini diterima oleh Allah. Maka hisab diri kita, evaluasi diri kita, apa yang membatalkannya, apa jadi syarat sah yang mensahkan puasa itu. Terus dihisab, terus dievaluasi, diihtisab, sehingga benar-benar kita mendapatkan ajrun minallah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kesananya ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka orang yang berpuasa landasannya iman benar-benar kepada Allah dan senantiasa mengevaluasi diri, maka akan benar-benar mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya masa lalu. Maka berkaitan dengan dosa masa lalu berarti ada evaluasi masa yang lalu, apa yang sudah dipekerjakan dan sebagainya. Bahkan kalau dilihat dari sini kalimatnya ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ghufira ini adalah fiilnya fiil madi. Fiil madi itu sesuatu yang sebetulnya harusnya melakukan atau pekerjaan sudah lampau. Ini kan barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, harusnya yughfaru kan, tapi ini ghufira katanya fiil madi. Apa menunjukkan kepada hal apa? Karena ini menunjukkan kepada takkid, betul-betul orang yang iman kepada Allah, melakukan puasanya landasannya iman dan senantiasa mengevaluasi diri, betul-betul dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang sudah lalunya. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bahan evaluasi dan kebangkitan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengevaluasi diri kita, semakin membangkitkan nilai ibadah dan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.